Oke, Hmm. selamat malam ya Kak Radit. Ya, malam. Terima kasih ya sudah mau diinterview sama kami. Kakak kalau boleh tahu dari mana latar belakangnya? Dari mana latar belakangnya? Dari mana pesantrennya? Oh ya, saya kebetulan itu seorang santri ya. Santri itu ibaratnya kayak panggilannya murid lah, murid di pesantren namanya pesantren pesantren Al Istighfar Oh, di di daerah sekitar mana itu Cikupa. Radit? Oh, Di sekitar Cikupa. daerah Oh, dekat Cikupa. rumah saya itu. Iya, Iya. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Sebelumnya Kak Radit, kita nanti izin record ya buat isi interviewnya ya. Oh ya, oke, Boleh ya boleh, Kak? boleh. Oke, Boleh. thank you ya Kak. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya Kak Radit ya. Iya. Oke, Kak Radit, menurut Kakak bagaimana mendefinisikan Allah menurut keyakinan Kak Radit? Dan apa saja karakter atau sifat utamanya? Oke, bagaimana saya sendiri mendefinisikan Allah ya, atau enggak mungkin Allah dalam sebutan agama saya. Iya, Dalam keyakinan seorang Islam itu atau seorang Muslim sebagai pribadi ya, Allah itu satu-satunya Tuhan yang seperti kayak menciptain dan mengatur alam semesta. Allah itu bersifat Maha Esa pastinya, nggak kebagi dan nggak nyerupain makhluk apapun lah. Dan itu sifat-sifatnya itu ada beberapa macam kayak Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan Maha Adil. Dan konsepnya ini berbeda kalau misalnya saya cari-cari tahu ya dengan kayak pengetahuannya orang Kristen lah, atau nggak mungkin agama lain juga daripada umumnya. Karena oke, dalam Islam oke. itu kayak santuan itu benar-benar um, mutlak lah, ada gitu tanpa pembagian yang abadi, yang pribadi maksudnya. Oke, oke. Selanjutnya dilanjutin oleh Hizkia ya. Oke, Terima kasih Kak sebelumnya Radit. sebelumnya selamat malam Kak Radit. Perkenalkan aku Iskia. Aku pengen bertanya nih, eh, gimana sih pandangan Kak Radit tentang relasi antara Allah dan manusia dalam kehidupan sehari-hari menurut agama Islam? Relasi antara Allah dan manusia ya, kalau dipahami sebagai hubungan antara pencipta dan ciptaan, ibaratnya. Tetapi kayak bukan hubungan jauh gitu. Dalam kehidupan sehari-hari ya, manusia itu diyakini sangat dekat dengan Allah. Seorang seorang yang beragama Islam itu berdoa langsung kepadanya, kepada Allah, tanpa perantara, memohon pertolongan lah, dan juga merasa kayak bahwa Allah itu mengetahui setiap keadaan dirinya. Dan dalam hal ini tuh ada kesamaan dengan konsepnya hubungan pribadi dengan Tuhan lah. Seperti mungkin agama-agama Abrahamik seperti Kristen atau Katolik gitu. Hanya kalau misalnya dalam Islam nggak ada nih perantara seperti Yesus Kristus. Kurang lebih Itu seperti aja? itu. Oh, Iya. oke. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan tiga Kak Radit. Dalam pandangan Kak Radit sebagai umat Muslim, apakah Allah merupakan pribadi yang bisa berinteraksi dengan manusia secara langsung atau enggak? Alasannya apa Kak Radit? Em, Jawabannya, kalau jawaban singkatnya iya, Allah bisa berinteraksi dengan manusia, tetapi tidak nggak secara langsung lah. Kalau dalam pandangan Islam itu Allah itu nggak berinteraksi secara fisik gitu dengan manusia. Tapi ya tetap berinteraksi dalam artinya itu seperti kayak mendengarkan doa, memberikan petunjuk, dan ngatur kehidupan manusia lah melalui eh, ketetapannya. Jadi hubungannya itu masih kayak bersifat personal gitu antara misalnya saya dengan Allah, meskipun nggak dalam bentuk kehadiran fisik atau inkarnasi, kurang lebih seperti itu. Tapi tambahan Kak Radit, ini kan ditanya nih, alasan manusia dan Allah bisa berinteraksi di ajaran agama Islam itu karena apa Kak Radit? Alasannya itu ya seperti
eh, dapat berinteraksi gara-gara satu kegiatan dalam Islam yang wajib itu seperti sholat itu ya. Sholat itu seperti kayak eh, seorang umat Muslim berinteraksi dengan Allah. Kalau dalam kasus Muslim lah kayak 5 kali sehari gitu. Nah, bagaimana em, seorang Islam mengetahuinya? Ya tadi yang seperti yang saya sebutin tadi dengan cara misalnya doa-doanya itu terkabul dan alasannya itu ya gara-gara em, seorang Islam itu bertujuan hidupnya itu untuk mengabdi kepada Allah dan mematuhi segala perintah-perintahnya lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau jawaban singkatnya. Oke, Kak Radit, pertanyaan berikutnya bakal dilanjutin oleh teman saya, Kak. Oke. Halo Kak Radit, selamat malam. Pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana pengertian dosa menurut Kak Radit di ajaran agama yang Kak Radit anut? Apa pengertian dosa? Oh, nah ya, kalau dalam Islam ya, manusia itu lahir pengertian dosa ya. Dalam Islam itu dosa itu dipahami kayak segala bentuk pelanggaran terhadap perintahnya Allah gitu. Kalau misalnya sebutan terkenalnya itu ada sebutan 7 dosa besar dalam manusia. Nah, itu ada juga dalam Islam, baik dalam perbuatan, ucapan maupun niat. Dosa itu bukan hanya kayak tindakan yang terlihat, tapi juga mencakup apa yang ada dalam hati dan juga pikiran. Baik, terima kasih Kak Radit. Untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya juga. Oke, baik. Oke. Selamat malam Kak Radit. Eh, Karena aku mau nanya pertanyaan, menurut Kak Radit nih, apakah manusia itu sejak lahir sudah berdosa atau masih justru dia masih dalam keadaan suci? Menurut Kak Radit itu gimana Kak? Nah, manusia itu lahir dalam keadaan masih suci atau sebutan Islamnya itu fitrah. Ya, artinya itu nggak ada dosa warisan atau nggak ada dosa yang dibawakan sejak lahir gitu. Hal ini tuh memang berbeda dengan konsep dosa asal ya, karena Islam itu karena dalam Islam setiap individu itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, bukan mewarisi kesalahan dari manusia sebelumnya. Nah, seorang umat Muslim bisa dapat dikatakan berdosa kalau misalnya mereka itu bisa melakukan dosa dengan sengaja gitu. Dan itu kalau misalnya kalian bertanya itu kapan sekitar waktu seorang umat muslim sudah melanjutkan balita lah di atas balita. Jadi kemungkinan itu mereka bisa melakukan dosa secara disengaja atau dengan kesadaran penuh. Oke Kak Radit, untuk pertanyaan berikutnya, apa sih dampak dosa bagi kehidupan manusia, baik selama manusia tersebut itu masih hidup di dunia maupun mereka setelah meninggal? Oke, jadi dampak dosa bagi kehidupan manusia ya, baik selama dia masih hidup atau udah meninggal. Dosa itu berdampak pada kehidupan maupun kehidupan langsung manusia atau kehidupan batin manusia, seperti kayak hilangnya ketenangan dan rasa dekat dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari ya, dosa itu bisa membuat hati menjadi gelisah dan semakin menjauh dari kebaikan. Dan kalau misalnya setelah meninggal, dosa yang nggak disertakan pertobatan itu diyakini itu dapat membawa konsekuensi berupa hukuman di neraka meskipun tetap ada harapan akan pengampunan Allah. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang benar-benar ingin bertobat atas segala perbuatan dosanya, itu Allah sebagai Maha Pengampun akan melakukan tugasnya. Oke, baik Ardit. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Kak Radit. Oke. Apa arti keselamatan dalam keyakinan Anda dan mengapa hal itu dianggap penting? Em, keselamatan dalam Islam, ya itu berarti kayak mendapatkan rahmat dari Tuhan lah, dari Allah dan selamat dari hukumannya. Apalagi di kehidupan setelah mati di akhirat.
Hal ini tuh penting karena kehidupan di manusia itu kayak dipandang sebagai ujian sementara yang menentukan keadaan manusia di akhirat. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Ini pertanyaan yang kedua ya, Kak. Bagaimana cara seseorang bisa memperoleh keselamatan menurut ajaran Anda? Bagaimana cara seseorang bisa memperoleh keselamatan ya? Itu kayak seseorang itu memperoleh keselamatan dengan memiliki iman lah kepada Tuhan, kepada Allah. Menjalani kehidupan dengan perbuatan baik pastinya dan senantiasa itu bertobat atas kesalahan dan atas segala perbuatan dosa. Dalam Islam ya tinggal ada konsep yang kayak penebusan dosa oleh pihak lain ya. Seperti kalau misalnya di ajaran Kristen atau Katolik, Yesus Kristus. Karena setiap manusia itu pasti harus bertanggung jawab langsung kepada Allah. Oke. Kalau gitu bakal dilanjut lagi sama Gabriel. Oke, Kak Radit. Pertanyaan berikutnya, menurut Kak Radit, apakah keselamatan ditentukan oleh iman, perbuatan, atau kombinasi keduanya? Boleh dijelaskan? Keselamatan itu menurut agama Islam merupakan kayak kombinasi antara keduanya, yaitu iman dan perbuatan. Iman itu menjadi dasar keyakinan seseorang, dan sementara itu kalau perbuatan, perbuatan itu wujud nyata dari iman tersebut lah. Keduanya itu saling melengkapi dan nggak bisa dipisahkan. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, apakah keselamatan itu bersifat tetap atau bisa berubah? Keselamatan dalam Islam ya, itu nggak bersifat tetap selama seseorang kalau misalnya masih hidup. Seseorang itu masih bisa berubah menjadi lebih baik atau mungkin sebaliknya malah lebih jahat. Nah, karena itu selalu ada kesempatan untuk bertobat dan perbaiki diri sendiri. Dan pada akhirnya ya, keselamatan itu ditentukan oleh Allah berdasarkan iman, perbuatan, dan rahmatnya juga. Seperti itu sih. Oke, thank you Kak Radit. Mungkin saya akan kasih balik ke kita, Rob. Oke, Oke. Kak Radit, thank you ya. Kak, sebelumnya aku mau nanya satu pertanyaan terakhir. Eh, Sebenarnya pesantren itu apa sih, Kak? Pesantren itu ya sebenarnya seperti kayak sekolah ya, sekolah SMA, tapi cuman perbedaannya sekolah ini itu lebih mendalami tentang ilmu agama-agama Islam, tentang apa sejarah-sejarahnya, apa saja yang harus diperbuat oleh seorang Islam demi menjalani hidup yang baik maupun di kehidupan di bumi ini, di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Sebenarnya masih apa tuh ada beberapa pelajaran-pelajaran wajib kayak bahasa Indonesia, PKN, sejarah sejarah pada umumnya ya. Tapi kebanyakan itu ilmu-ilmunya itu berdasarkan Islam seperti ya hukum-hukum syariat segala macam begitulah. Dan juga Oh, jadwalnya itu sama kurang lebih dari hari Senin sampai Jumat lah. Sabtu Minggu libur. Oke. Oke, Kak Radit, sebelum diakhiri, boleh ya saya minta foto bareng sama teman-teman aku. Oke, boleh. Oke, Andranel. Oke, thank you, Kak Radit. Oh ya, Semoga diberkati selalu ya. Assalamualaikum, amin. Kak. Waalaikumsalam. Makasih Kak Ketaro. Thank you, Kak Radit.